Bersabarlah, bila kelak cutnya memimpin negeri ini, takkan saya biarkan setetes pun darah rakyat. Bukan dendam pribadi, melainkan hutang kehormatan. Mengapa Megawati tidak pernah bisa melupakan? Dalam mitologi Yunani, ada sosok bernama Memnosine yang merupakan Dewi Ingatan, ibu dari 9 mus yang melahirkan seluruh seni dan pengetahuan. Bagi orang Yunani kuno, ingatan bukan sekedar fungsi kognitif, ia adalah sumber kekuasaan. Siapa yang mengingat, dialah yang berkuasa atas narasi. Siapa yang melupakan, dialah yang terlempar dari sejarah. 2500 tahun kemudian, di sebuah negara bernama Indonesia, seorang perempuan menjalani prinsip yang nyaris identik. Namanya Megawati Soekarno Putri. Dia mengingat pendukungnya yang pernah berdarah di peristiwa Kuda Tuli tahun 1996. Dia mengingat pernah dikhianati dan dikalahkan SBY di Pilpres 2004 dan 2009. Dan terakhir, dia juga mengingat Joko Widodo di akhir masa jabatan kepresidenannya memilih untuk membelot dari partai yang telah membesarkannya dan melawannya. Setiap kali Megawati membuat keputusan politik yang tidak bisa dijelaskan oleh logika transaksional, para pengamat menyebutnya pendendam karena hubungan dengan elit-elit yang mengkhianatinya tak pernah lagi sama. Tapi bagaimana jika bingkai itu salah sejak awal? Bagaimana jika yang dilihat sebagai dendam sebenarnya adalah sesuatu yang jauh lebih kompleks, jauh lebih kalkulatif, dan jauh lebih kuat secara politis? Untuk memahami mengapa Megawati tidak bisa melupakan, kita harus terlebih dahulu memahami apa yang harus dia ingat dan untuk siapa ia mengingatnya. Niccolò Machiavelli dalam Discourses on Livy menulis bahwa memoria, ingatan politik yang panjang, adalah salah satu kualitas paling krusial seorang pemimpin. Pemimpin yang melupakan terlalu cepat akan kehilangan respek dari pengikutnya karena dianggap lemah dan mudah dikompromikan. Sebaliknya, pemimpin yang mengingat terlalu lama berisiko kehilangan fleksibilitas. Megawati dalam kerangka Machiavellian berada di titik ekstrim. Dia mengingat semuanya. Kuda Tuli 1996, pengkhianatan SBY dan kekalahan Pilpres di tahun 2004 dan 2009, serta pengkhianatan Jokowi di tahun 2024. Namun justru karena ia mengingat, basis masanya memiliki jaminan bahwa ia tidak akan pernah menjual mereka demi kenyamanan koalisi. Dalam dunia politik transaksional Indonesia di mana loyalitas berpindah setiap musim pemilu, memori Megawati adalah mata uang yang tidak bisa didevaluasi. Perspektif ini diperkuat oleh Ibnu Khaldun, filsuf sejarah abad ke-14 asal Tunisia yang memperkenalkan konsep asabiyah yang artinya solidaritas kelompok lah yang menjadi kekuatan paling mendasar dalam politik. Menurut Khaldun, dalam mukadimah, kelompok yang memiliki asabiyah kuat akan mengalahkan kelompok yang lebih besar tetapi kohesinya lemah. Megawati melalui apa yang para kritikus sebut sebagai revanisme sesungguhnya membangun asabiyah yang luar biasa kuat di PDIP. Kader tahu persis mekanismenya. Jika mereka setia, Megawati akan melindungi mereka, bahkan jika mereka berada pada posisi paling sulit sekalipun. Jika mereka berkhianat, Megawati akan menendang mereka dari partai. Kejelasan absolut inilah yang oleh pengamat luar sering dilihat sebagai otoritarianisme yang menjadi fondasi kohesi dan membuat PDIP menjadi satu-satunya partai di Indonesia yang selamat dari setiap badai politik selama lebih dari 3 dekade. Di Kongres ke-6 PDIP pada Agustus 2025, Megawati mempertegas kontrak politik ini secara eksplisit. Jalankan instruksi saya dengan penuh kesetiaan, kalau tidak siap, lebih baik mundur secara kesatria. Kalimat ini bukan ancaman kosong, itu adalah artikulasi verbal dari asabiyah Khaldunian yang telah ia praktikkan selama 32 tahun. Instruksi saya apa tidak? Dijalankan apa tidak? Nggak bohong. Ini janji loh. Siapa nanti yang tidak turun? Siapa nanti yang tidak turun? Ibu tahu loh. Ibu tahu, sangat tahu. Jadi orang yang seperti itu hanya ada 2. Mundur sukarela atau nanti ada aturannya. Pasti sudah tahu.
Namun jika Megawati bukan pendendam, mengapa ia begitu sulit memaafkan? Disinilah kita perlu berpindah dari teori kekuasaan ke filsafat moral. Hannah Arendt dalam The Human Condition tahun 1958 berargumen bahwa dua kapasitas paling penting dalam politik adalah kemampuan berjanji, yaitu menciptakan kepastian di masa depan, dan kemampuan memaafkan yang membebaskan dari masa lalu. Megawati harus diakui sangat kuat dalam hal yang pertama. Ia menjaga janji-janjinya kepada basis massa dengan konsistensi yang menakjubkan, namun ia tampak lemah dalam kemampuan memaafkan. Tapi Arendt sendiri mengakui bahwa pengampunan memiliki batas. Ia menulis bahwa ada tindakan-tindakan yang tidak bisa diampuni, bukan karena itu bisa didefinisikan sebagai pendendam, melainkan karena mengampuni berarti menormalisasi tindakan tersebut. Bagi Megawati, mengampuni Jokowi berarti menormalisasi pengkhianatan terhadap partai, dan jika pengkhianatan dinormalisasi, apa yang tersisa dari loyalitas? Inilah dilema Arendtian yang nyata. Megawati memilih loyalitas di atas pengampunan, dan pilihan itu meskipun bisa dikritik adalah pilihan politik yang koheren, bukan sekedar letupan emosional. Emmanuel Levinas menambah kedalaman dalam argumen ini. Dalam etika Levinasian, tanggung jawab moral dimulai ketika kita melihat wajah orang lain, terutama wajah yang menderita. Megawati pada 27 Juli 1996 melihat wajah-wajah pendukungnya yang berdarah di Jalan Diponegoro. 5 orang tewas, 23 orang dihilangkan paksa. Wajah-wajah itu tidak pernah meninggalkan ingatannya. Dalam kerangka Levinas, dendam Megawati sebenarnya adalah respon etis yang artinya ia tidak bisa melupakan mereka karena melupakan berarti mengkhianati mereka untuk kedua kalinya. Ketika ia menolak berkoalisi dengan Demokrat selama hampir 2 dekade, ia bukan sedang membalas SBY, tapi ia sedang mengatakan kepada kader di Jawa Tengah dan Bali yang menangis saat ia kalah bahwa ia masih mengingat air mata mereka. Pertanyaan paling mendasar tetap menggantung, apakah politik memori Megawati ini pada akhirnya sebuah kekuatan atau sebuah kelemahan? Friedrich Nietzsche membedakan antara resentment yang mana adalah kebencian reaktif yang lahir dari ketidakberdayaan dengan amor fati yang merupakan kecintaan terhadap takdir, termasuk segala penderitaan di dalamnya. Kritikus akan dengan mudah menyebut Megawati hidup dalam resentimen, perempuan usia lanjut yang tidak bisa move on. Tetapi analisis yang lebih cermat mengungkap sesuatu yang berbeda. Megawati tidak menolak kekalahannya, ia menerima setiap kekalahan. Ia selalu bangkit dan bertarung kembali. Dari kuda tuli, ia bangkit menjadi presiden. Dari kekalahan 2004 dan 2009, ia bangkit dengan mengusung Jokowi di 2014 dan menang. Dari pengkhianatan Jokowi, ia bangkit dengan mendefinisikan ulang apa itu PDIP sebagai kekuatan penyeimbang. Ini bukan resentment, ini adalah amor fati yang menyamar sebagai dendam. Albert Camus dalam The Rebel tahun 1951 memperkuat pembacaan ini dengan membedakan antara revolusi dan pemberontakan. Megawati adalah pemberontak dalam pengertian Camus. Ia terus menolak Orde Baru, menolak kekalahan, serta menolak pengkhianatan, tanpa pernah sekalipun ia sendiri menjadi tiran. Ia tidak memenjarakan Jokowi, ia memecatnya. Ia tidak menghancurkan Demokrat, ia hanya menolak berkoalisi. Pemberontakan Megawati adalah pemberontakan moderat, yang artinya keras dalam pendirian, terukur dalam eksekusi. Dan disinilah letak kekuatan terdalamnya. PDIP hari ini adalah satu-satunya partai di Indonesia yang basis masanya sangat militan terhadap ideologi mereka sendiri. Gerindra bergantung pada Prabowo Subianto, Demokrat bergantung pada Susilo Bambang Yudhoyono, Nasdem bergantung pada Surya Paloh. Dan jika figur-figur itu pergi, bisa dipastikan partainya akan runtuh. PDIP berbeda. Memori kolektif tentang kuda tuli, tentang perjuangan, tentang pengkhianatan yang tidak diampuni, semua itu telah menjadi DNA partai yang hidup melampaui satu figur. Teori berkata demikian, karena kita tahu kompleksitas di internal PDIP terkait pergantian kekuasaan juga cukup keras terjadi. Yang jelas politik memori memiliki titik diminishing returns, di mana yang artinya mengulang-ulang narasi masa lalu itu ada batas efektifnya. Awalnya mungkin kuat, emosional, dan membuat orang bersimpati. Tapi jika terus digunakan, lama-lama orang jadi bosan atau bahkan skeptis. Dan jika ingatan terlalu panjang, partai juga akan kehilangan kemampuan beradaptasi. Apakah menolak koalisi dengan Demokrat selama 2 dekade masih rasional pada tahun 2026?
Apakah pemecatan Jokowi menarik bagi pemilih muda yang lebih pragmatis? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab seorang Megawati Soekarno Putri atau lebih tepatnya generasi setelahnya. Namun satu hal yang pasti, dalam landscape politik Indonesia yang penuh pengkhianatan dan loyalitas yang dijual per musim pemilu, Megawati adalah anomali yang masih berdiri. Dan fakta bahwa ia masih berdiri setelah kuda tuli, setelah kekalahan, setelah pengkhianatan, sudah merupakan bukti bahwa ada sesuatu dalam politik memorinya yang bekerja. Mereka yang di luar menyebutnya dendam, tapi bagi para kadernya merasakannya sebagai sebuah kehormatan.